Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Saudara-saudara yang saya hormati, saat ini saya bersama Cik Ruslan di rumah Cik Ruslan. Ya, pas kita training bengkel ini bikin nafas di UPM di University Putra Malaysia. 2 hari kita ini ya Pak. 2 hari program. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Lancar. Peserta puas ya? Puas, peserta senang. Hari pertama pun ada beberapa peserta yang sudah praktikal di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Ya, testimoninya alhamdulillah positif. Ya, insyaallah nanti di Malaysia nih saya sudah serahkan nih sama Cik Ruslan, siapa-siapa di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur dan sekitarnya boleh tanya dan berhubung dengan Cik Ruslan untuk belajar bikin nafas, konseling Quran, salat khusyuk dan lain-lain. Ya, ada yang menarik pertanyaan semalam, yaitu tentang bagaimana membedakan antara apakah ini ilham dari Allah kah, atau ilham dari Allah atau bukan, atau dari hawa nafsu. Iya, gitu. Iya, baik. Mungkin Cik Ruslan boleh jelaskan sedikit, nanti saya ini. Ya, pertanyaan datang daripada pribadi saya sendiri, karena sewaktu zikir nafas kita harus mengikuti perintah Allah, gitu. Langsung jika datangnya perintah-perintah dari minda gitu, adakah itu benar-benar perintah dari Allah untuk mengerjakan sesuatu? Maksudnya malam tadi Bapak kata kalau mencari rezeki, ya Allah kurniakan rezeki padaku. Kemudian di silatun di zikir nafas, terus zikir nafas, kemudian soalnya datang, keluarlah kamu ke pasar gitu. Yeah. Sewaktu itu keluarlah kamu ke pasar, diri sendiri mencari kebenaran. Sama ada itu ilham yang benar atau diri sendiri ataupun nafsu yang mengarahkan itu. Jadi dekat-dekat itu. Jadi membedakan ini ilham yang benar itu bagaimana ya Pak? Ya, sebenarnya kita sudah tahu kuncinya itu. How to-nya itu sudah punya. Ya, yaitu zikir nafas. Ya. Zikir nafas ini akan membawa kita kepada kepasrahan kepada Allah kan, yang level 3. Benar. Yang level 3 pasrahan. Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah itu maknanya kita tidak ke nafsu kita. Iya. Kita ke Allah kan? Terus. Nah, ke Allah. Nah, nanti ketika kita ke Allah nih, ke Allah, hawa nafsu pun akan berkata-kata, kamu begini gitu. Ya. Tapi Allah pun juga akan membagi tahu kita, kamu begini. Ketika kita berserah kepada Allah, kita akan paham, ini yang dari hawa nafsu, ini yang dari Allah. Ketika kita berserah diri kepada Allah nih, hawa nafsu pun ini nih. Dari Allah pun juga turun ilham. Ketika kita berserah kepada Allah, maka kita akan paham, ini dari hawa nafsu, karena kita berada di tinggi. Karena kita berserahkan di level yang tinggi, ke suprasedar. Nah, kemudian Allah pun juga bagi ini. Kita akan paham mana hawa nafsu dan mana yang dari Allah. Nah, kita kalau paham seperti itu, kita ikuti saja yang dari Allah. Nah, jadi sangat senang, lebih senang. Nah, kemudian kalau kita tak ke Allah, kita tak berserah kepada Allah,
yang dari Allah pun juga akan menurunkan ilhamnya. Nah, tapi dari hawa nafsu ini juga cakap nih. Itu tapi karena kita tidak ada ke Allah, tidak sadar Allah, tidak pasrah Allah, sehingga ini yang mana nih, dari Allah atau dari mana ini, ya kan? Nah, maka untuk membedakan mana yang dari Allah dan mana yang dari hawa nafsu, kita harus pasrah. Nah, sehingga kita berada di satu ketinggian. Oh, ini yang dari bawah, ini dari atas. Nah, kalau kita di bawah, mana yang dari atas dan mana dari tak tahu. Ya, baik. Nah, nanti coba Cik Ruslan lebih level 3 lebih sering dilatih pasrah kepada Allah. Kemudian Cik Ruslan mohon petunjuk sama Allah. Nah, nanti akan tahu ketika Cik Ruslan minta petunjuk kepada Allah, nanti hawa nafsu pun akan bicara. Nah, Allah pun juga menurunkan ilham. Tapi karena kita sudah ke Allah pasrah, maka kita akan paham apa ini hawa nafsu. Ini yang saya pakai dari Allah. Nah, itu. Jelas. Oke. Memerlukan latihan. Ya. Ya, kena sering lah, ya Pak. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini untuk kenang-kenangan saya dan kawan-kawan mungkin. Saya berada di Malaysia. Mungkin juga nanti boleh kawan-kawan kalau ada masalah bisa ketemu. Terima kasih Pak Pur. Saya rasa itu pertanyaan yang bagus, jawaban yang bagus untuk semua pelatih DM baik di Malaysia atau di mana saja. Kerana ini pertanyaan ilham ini sering datang ke diri sendiri, di mana kita ingin membedakan adakah ini ilham yang benar ataupun itu nafsu. Saya rasa Pak Po dah menjelaskan satu metode yang mudah, yang jelas ya. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada Pak Po kerana sudi ke Malaysia, kerana sudi mendedahkan satu kaedah zikir nafas yang pada peribadi saya yang sangat ringkas, sangat bertepatan dengan kehidupan seharian, mudah gitu, ringkas. Dan insyaAllah amanah Pak Pur ya, kalau di Malaysia ini insyaAllah boleh berhubung dengan saya untuk pelatihan zikir nafas. InsyaAllah saya insyaAllah sebaik mungkin akan membantu pada rakan-rakan di Malaysia ya, insyaAllah. Datang lagi ke sini Pak. Semoga menjadi amal jariah. Semoga menjadi amal jariah, mendapat berkah daripada Allah juga untuk keluarga, untuk Cik Ruslan dunia akhirat. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.